Terpantau guys, balik lagi bersama Mas Brengos, bersama ngobrol santuy, diskusi ngopi dan aksi. Ya, hari ini kita bersama dengan seorang perempuan yang notabene-nya adalah seorang jurnalis perempuan yang ada di Penajam, dan dia bukan salah satunya, tapi di antara sekian banyak jurnalis perempuan, banyak, enggak juga, tapi ada jurnalis perempuan dan di antaranya di ini dia. Delay kepala saya. Ah, dia adalah Mbak Nita yang notabene-nya dia adalah jurnalis perempuan di salah satu media namanya Tribun Kaltim, dan para pembaca setia itu sudah nggak asing dengan Tribun Kaltim tentunya ya. Nah, hari ini kita perkenalan dulu dengan Mbak Nita, umur dan bagaimana kesehariannya dan apa yang dia lakukan. Kepada Mbak Nita silahkan sepil sedikit informasi tentang biografinya Mbak Nita. Baik, terima kasih Mas. Halo, nama saya Nita, saya jurnalis atau wartawan di Tribun Kaltim, dan pekerjaan saya ya liputan setiap hari di Penajam Pasar Utara ini. Nggak bosan apa? Nggak bosan liputan hari-hari, Mbak? Enggak, soalnya, suka dengan pekerjaannya. Suka? Suka. Suka atau dipaksa suka? Suka suka Bang. Tapi kelihatan kayak dipaksa suka gitu deh. Enggak, suka suka Eee, suka Suka iya, banget ya? suka banget. Hal apa yang mendasari untuk suka sama dengan dunia jurnalis gitu? Pertama karena memang, suka menulis, terus nggak bisa, apa ya, anaknya nggak bisa diem gitu, maksudnya nggak Mhm. bisa kerja di satu tempat atau di dalam ruangan tuh nggak bisa. Oke. Iya, jadi, pekerjaan jurnalis ini gue banget lah. Iya, liar ya kayak gasing. Set! Kayak gasing. Saya sempat spill, akun Instagramnya Mbak Nita. Mbak Nita ini orang yang senang traveling dan termasuk juga saya lihat sempat ada di salah satu gunung yang ada di Tanah Slebes ya. Jalan-jalan gitu, hobinya jalan-jalan dan Iya, juga hobinya jalan-jalan. eee, benar hobinya jalan-jalan? Benar, hobinya jalan-jalan dulu waktu kuliah itu, sekolah, kuliah itu kerjanya cuman kalau libur ya maksudnya Iya, saya jalan. kira kuliah jalan-jalan, kan nggak kuliah nggak selesai-selesai, Kalau jalan libur mulu. maksudnya. Oh gitu, kalau libur ya, Iya, heeh heeh. betul. Gunung mana aja sih yang udah pernah di ini? Boleh ini dulu dong, Masih cerita. di sekitaran Sulawesi, Bang. Heeh, gunung apa aja? Bawah Bawah Karaeng, itu Karaeng? sih yang paling misalnya salah satu gunung tertinggi di sana, Oke, mungkin itu ya. letaknya di Terus mana sih Bawah Karaeng itu? Bawah Karaeng itu di Kabupaten Goa. Goa ya? Goa, Goa, letaknya, oke. Makassar. Makassar Mhm. selain Bawah Karaeng? Ada beberapa lembah, Lembah Rama itu kan misalnya kalau mau ke lembah itu naik gunung juga gitu, itu Mhm. masih di sekitaran Bawah Karaeng karena di gugusan apa apa ya istilahnya ya, di pegunungan itu banyak banyak yang bisa didaki dari situ, bukan cuma Gunung Bawah Karaengnya. Oke. Masih ada gunung-gunung di sekelilingnya gitu. Banyak objek ya, sebelum Ya, kita naik ke betul. Bawah Karaeng, kayak Ya, gitu. Pernah nggak sih punya pengalaman mistis dengan menanjak gitu atau naik gunung? banyak ya kayak misalnya kita pas jalan tuh terus tiba-tiba ada yang kayak, apa ya, kayak organ gitu loh jatuh tiba-tiba. Organ? Iya, maksudnya kayak Keyboard? nah itu kayak organ tubuh Oh, gitu saya tiba-tiba. kira keyboard, organ organ tunggal. Naik gunung ada organ tunggal Iya, kan agak seram juga ya kan? Terus ada ter yang nonton ada Mbak Kunti. iya, Enggak tiba-tiba ya? ada kayak gitu, Heeh, ada bunyi-bunyi yang aneh, mhm sering mhm, sering kayak gitu, sering banget mhm. ngalamin. Udah berapa lama untuk, naik gunung dengan hobi naik gunung? Dari SMA. SMA? SMA bukan berhenti ya, kayak nggak pernah naik gunung lagi tuh pas, pindah ke Kalimantan. Pindah ke Iya. Kalimantan ya, naik gunung. Kalau bicara soal naik gunung, rata-rata para pecinta alam yang sering naik gunung itu masuk ke dalam sebuah organisasi kampus ya. Iya. Apakah Mbak Nita juga mengikuti soal itu? Iya, kebetulan saya juga pernah bikin organisasi, pencinta alam sendiri waktu masih kuliah. Organisasi pecinta alam Iya, sendiri? tapi sekarang udah nggak aktif karena Luar orang-orangnya udah pada biasa. merantau semua. Boleh spill dong? Heeh. Nama organisasinya itu, KPA Laskaspala, itu kelompok pencinta alam. KPA, Las kelompok pecinta alam. iya, Kaspala diambil Laskaspala itu singkatan. dari akronim dari apa? Itu dari
Iya, mana saya tahu nanyanya ke saya, Kaspala, iya. Heeh. Kaspala, iya, Ini Kaspala. Saya jadi punya teman Kaspala. Iya, Mbaknya datang Laskar untuk Pencinta Alam Sinjai, ya. oh, pecinta alam sih, Laskar Pencinta Alam Sinjai Iya, ya. itu 2014, udah lama Heeh. banget. Mbak nanya saya nanya siapa? Kan kamu ngajakin nama, malu. Dia yang bentuk malah Nanti diikat. teman-temanku pada ngejudge aku lagi. Parah memang ah. Ini karena udah lama merantau. Udah berapa lama sih meninggalkan tanah Selebes untuk menginjakan kaki di tanah Borneo? 2019. Ya, 2019. 2019 2023 kurang lebih 3 tahun ya. 5. 19, 20, 21, 22, 23. Oh iya, saya yang salah ngitung. 5 5 tahun ya. dong. Saya kira 2 tahunnya enggak dihitung. Karena ada yang pernah singgah tapi kemudian pergi. Ya mahal Ja- kali. Jago aja ngeles. Selama 5 tahun, apa yang menyebabkan untuk menetap dan menjejakkan kaki di tanah Borneo? Apa yang menyebabkan untuk menetap di Mm-mm, tanah eee, Borneo. pertama karena pekerjaan, kedua karena ya suka dengan kehidupan di Kalimantan. Dah, kan beda banget tuh ya. Ya, Kuliahnya di mana dulu, tanah Selebes? di Sinjai, Sinjai, boleh spill? Universitas Muhammadiyah Sinjai. Universitas Muhammadiyah Sinjai. Mhm. Ya buat kalian para alumni standing applause dulu ya. Umsi. Ya. eh jadi apa ya? Selain karena pekerjaan menetap dan kemudian dan bagaimana sih? Kan ada tuh yang misalkan ke Kalimantan itu cuma jalan-jalan dan kemudian menetap. Boleh dong sedikit cerita apakah juga sama dengan jejak itu? Jalan-jalan dulu tuh gitu. Iya, jalan-jalan dulu sebelumnya. 2019 itu kan pas lulus kuliah tuh. Heeh, Maksudnya kayak kita belum kepikiran mau kerja di mana nih, mau ngelamar di mana. Akhirnya jalan-jalanlah ke sini, heeh. ketemu sama sepupu, ke tempat sepupu kan. Mm-mm. Terus ada Sepupunya cewek atau cowok? cewek. Oh iya, boleh kenalan. Sepupu Terus saya saya loh. heeh, nanti kita undang sepupunya ke sini Mbak Nita ya. Heeh. Jadi, pas jalan-jalan itu kan udah berapa lama ya, mau sebulan gitu kan, Heeh. bosen, sepupu udah masuk kerja, udah Mhm. ngajar kan, terus saya Heeh. sendirian gitu nggak tahu mau ngapain, ya udah coba-cobalah spill, kayak ngapain lagi ya, Heeh heeh. terus ada nih dari IG salah satu teman juga tuh ada posting kalau misalnya di sini lagi butuh Mhm. reporter gitu. Heeh. Nah, akhirnya coba-coba melamar, kayaknya cocok deh soalnya saya juga suka nulis kan dari dulu itu emang dari SMA itu emang suka banget nulis, anak Oke. blog banget saya, Ya, anak heeh blogspot heeh. banget gitu. Iya. Akhirnya, cobalah dan keterima. Itu Mhm. pas mendaftar tuh langsung besoknya udah langsung interview dan besoknya lagi udah langsung kerja. Iya, luar biasa. Di media mana sebelumnya? Sebelumnya di Balikpapan Televisi. Balikpapan Ya, Televisi, jurnalis TV dulu, Mas. jurnalis TV ya. Dulu kalau zaman-zaman dulu itu ada yang namanya Sahabat Pena nggak ya? Kalau di Ya, ada Sahabat Pena. Sahabat Pena, Dulu saya tergabung di komunitas, namanya tuh komunitas Pijar Lingkar Pena. Pijar Lingkar Iya, Pena. Pijar Lingkar Pena itu, beberapa blog itu bergabung di situ jadi Itu di satu. pada saat mahasiswa atau siswa? Kelas 3 SMA Kelas 3 sampai SMA iya, ya. sampai sekarang masih tergabung cuman, anggotanya beberapa udah nggak aktif. 2019 itu kan oh berarti masih BBM dong ya Nam a grupnya? Bukan, dulu tuh ada namanya Red Longer. Red Iya, itu tuh Longer, kayak Twitter, tapi Twitter, versi light gitu. versi Iya, light. itu jadi sebelum booming-nya Twitter itu sudah ada itu. Jadi kita bisa saling nanya, Heeh, nanya-nanya terus ada yang jawab aja gitu pengguna sesama komunitas. itu dijawab langsung seperti Iya, chat iya, gitu. sijab langsung seperti chat, tapi kita Oke. dalam itu dia pakai web Aplikasi longer. web ya, Iya, berarti di dia di web, ya. laptop atau komputer Ya ya. bisa di mana aja, dulu kita masih zaman warnet gitu. Berarti rajin ke warnet dulu ya. Iya, hampir tiap pulang sekolah tuh pasti mampir warnet dulu buat itu. Terima kasih buat warnet yang selalu apa ya memberikan fasilitas saat Mhm. itu saat internet agak Iya, sulit-sulitnya masih ya. sulit-sulitnya dijangkau, belum bisa Heeh. diakses di mana aja waktu itu. Ada nggak yang sahabat pena hari ini masih berteman di dalam grup WhatsApp atau di ini di teman chat gitu? Udah nggak ada. Nggak ada Iya, ya. udah nggak Heeh. ada semenjak, nggak tahu ya mungkin udah pada jadi penulis buku kali ya, Luar makanya udah biasa. itu udah nggak ada lagi kelihatan setiap posting tuh di-blok. Udah Kemana nggak gitu ya? ada ini, udah nggak ada yang komen, biasanya tuh Heeh. pasti ada yang komen, ada yang nge-search gitu loh, apanya
tulisan saya pasti ada, ini udah nggak ada lagi. Aplikasi itu masih ada sampai hari ini? Masih bisa diakses, cuman penggunanya udah Udah iya, berkurang udah ya. berkurang banget. Sudah beralih ke media sosial Iya, lainnya gitu ya. udah Heeh. beralih ke media sosial. 2019 2023 itu bukan waktu yang sebentar, 5 tahun ya. Kalau ibaratkan kredit motor udah hampir lunas. Lunas. Mobil udah lunas. Ah, selama di Balikpapan TV berapa tahun? Di Balikpapan TV 2019 sampai 2021. 2022. Iya, 2022 ya. 2022 akhir. Heeh, heeh. Pengalaman apa? Kan bicara soal menjadi jurnalis itu juga ada yang membedakan bahasa lisan dan bahasa tulisan. Ya. Kalau jurnalis TV itu kan kebanyakan bahasa lisan ya ketimbang bahasa tulisan. Maksudnya lebih banyak Menulisnya itu dengan gaya ya bahasa iya berbicara. benar, Bahasa benar. lisan ya. Iya, dan lebih padat sih, misalnya kayak lebih singkat tapi padat gitu kalau Heeh. misalnya di TV itu. Pengalaman terburuk hari pertama jadi jurnalis itu. Jadi jurnalis TV pengalaman pertama tuh saya ingat saya ditugasin buat liputan HUT TNI Iya. di Lapangan Merdeka, saya nyasar ke bandara. Dan itu saya nggak tahu kalau misalnya apa ya, kayak itu beda jalur Heeh. dan saya sampai tuh pas udah mau Bandara penutupan. Sepinggan Iya, itu dianggap lapangan merdeka. iya. Merdeka banget saking luasnya. Nggak ngerti baca arah. Nah pas nyampe tuh udah jauh banget kan tuh jaraknya ya, Heeh. muter lagi. Nah pas sampai sana tuh Belum lagi kalau macet ya. iya macet, dan sampai sana tuh Mic-nya Mbak agak naik. oh gini. Iya, enggak kedengaran. Nah pas sampai sana tuh udah kelar acaranya Heeh. dan apa ya, karena saya nunggu disuruh masuk, ternyata ID card pers itu bisa masuk apa, maksudnya kayak udah bisa Bisa masuk. akses. Iya bisa gitu, kamu punya akses bebas untuk masuk ke situ, tunjukin aja. Saya nggak ngerti Mas, saya tunggu dipanggil. Itu udah Iya. kelar acaranya baru saya bisa Dikira bagi sembako kali. Terus dapat beritanya gimana dong? itu akhirnya karena dapat dari teman kan, ada di maksudnya bukan sesama Jurnalis. sama jurnalis gitu. Saya Heeh. bilang, "Kenapa nggak masuk?" gitu. Dia ngelihat saya kan pers, "Kok nggak masuk?" "Oh, bisa kah?" "Iya Iya. boleh, tinggal tunjukin aja, bisa langsung masuk ke dalam area itu." Akhirnya ya sudah, pas masuk tapi kebetulan mereka belum wawancara, tapi udah ngambil gambar. Heeh. Jadi akhirnya saya bingung banget nih gimana sudah ngambil gambarnya. Ya udah minta sama apa, humasnya waktu itu, minta Iya. stok shoot beberapa yang bisa dipakai di tayangan televisi. Biasa buruk banget ya. Ya, panik sepanik-paniknya gitu. Iya, ketika hari pertama kerja nih, aduh diapain ya nanti, Heeh, nanti heeh. ditanya sama bos, "Mana kerjamu hari ini?" Nggak ada sama sekali. Itu udah bingung banget ya ngapain, mau minta juga kan masih malu ya, Iya, karena iya, iya, iya. akhirnya, kata teman-teman jurnalis tuh, "Udah nanti sama humas aja minta stok shoot-nya, boleh kok Heeh. itu beberapa minta." Ya udah Orang akhirnya yang pertama dikenal di lapangan siapa? orang yang pertama dikenal di lapangan Pada itu saat hari pertama itu dan menjadi teman akrab gitu. Ada nggak sih? Tet. lupa, nggak ada. Aduh, nggak Siapa punya ya kesan namanya? ya. Siapa ya namanya? Heeh. Dan saya taunya itu di belakang Bank BRI itu ada sebuah warung kecil. Oh, Lamongan ya? Tempatnya para nongkrong jurnalis ya di Balikpapan situ ya. Iya di situ. Dekat masjid Dekat ya Pak ya. ya. Iya benar. Sota banget Kok lagi ya. abang tahu? Sota Tapi ada, banget. memang ada. Heeh, Ada heeh, memang. heeh. Nah, dari itu pengalaman terburuk. Hal yang membuat berkesan menjadi jurnalis televisi. Apa selama beberapa tahun dari 2019 ke 2020 ya? Iya. Heeh. 2020 itu kan pandemi-pandeminya ya. Iya, itu 2020 pandemi pas langsung dikirim ke Berau, dipindah ke Berau. Oh, Iya lagi pas sampai di Berau 2 hari tuh bandara udah tutup. oke, Iya. sudah lockdown Iya udah ya. lockdown banget itu pas di Berau, itu udah bingung Punya banget. keluarga di Berau? Nggak punya sama siapa-siapa Jadi sama sekali. luar biasa ya. Bener sendiri. Benar-benar sendiri. Bawa tas atau carrier yang kemudian menginjakan kaki di Berau, tidak miliki siapa-siapa, dan kemudian harus kemana nih? Iya. Apa yang Mbak Nita lakukan gitu? Pada saat itu mau ke Berau nih, malamnya kan udah nggak punya tujuan sama sekali. Heeh. Akhirnya upload foto di IG. Oke. Nah keuntungannya saya pernah nanjak. Heeh. Akhirnya ada teman waktu itu, teman yang kenalan di BBM, Heeh. sama-sama suka Naik. nanjak juga. Heeh. Dia ngeliat, Heeh. "Oh saya juga di Berau," gitu bilangnya. Dia udah kerja di Berau kan. Heeh. Terus bilang, "Oh ya di mana di Berau? Saya nggak punya kenalan nih di Berau. Ini saya Mhm. harus kemana ya? Soalnya saya yang alamat yang saya tuju ini," gitu. Terus Iya.
"Oh ya udah aman, nanti tak jemput di bandara." Luar Ya akhirnya biasa. dijemput di bandara dan masih berteman sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan itu membuat kalaupun saya di posisi itu juga agak kebingungan ya, apalagi tidak memiliki akses dan siapa-siapa harus membaca wilayah yang notabene-nya Belum saya nggak pernah, tahu. Nah, hal apa yang buat berkesan dengan di Berau? Kalau saya sih pernah ke Berau itu soal bagaimana di tepian itu dengan keadaan yang bersih, itu yang sangat terpatri di kepalaku, walaupun cuman hanya beberapa kali dan beberapa jam dan itu hanya melintas. Hal apa yang sangat berkesan untuk di Berau sendiri buat I Mbak Nita? yang pertama sama, yang tepiannya itu juga, mau jajan apa, mau jajan, mau kulineran apa aja maksud saya ada di situ gitu Iya, loh. benar. Terus juga wisatanya, Wisatanya. wisatanya tuh banyak banget dan mudah diakses menurut Oh, saya, luar iya. biasa ya. Syukurnya aja Berau masih wilayah Kalimantan Iya, Timur jadi ya. masih bisa ke sana gitu loh. Sudah ngerasain nggak nyebrang ke seberang yang kampung seberang tapi pakai jembatan nggak pakai kapal? Di mana? Kan ada kampung juga di seberang sungai itu. Oh, anu, iya, Gunung Tabur. Pernah, Ah, itu naik, apa ya namanya, apa namanya, ketinting, ket klotok, enggak, lebih ke Ketinting ya? kapal yang long gitu. Iya, yang kecil itu yang Ah, cuman ah, ah. kayak membuat orang doang Orang duduk, doang iya ya, beberapa udah orang pernah. nyebrang ya. Pernah itu Ah, tuh ah. kan, apa ya, kayak penasaran kan, Ya, nggak pernah nyebrang tuh lewat situ. mm-mm. Di Balikpapan kan nggak pernah ya, nggak ada yang kayak gitu, belum Nggak pernah ada juga pada bang. saat itu. Ah, Akhirnya kecuali nyoba. di Manggar. Gimana? Manggar paling apal Manggar. Nggak pernah Eh, pernah eh, ke eh. sana. Akhirnya nyobalah bayar bayar itu motorisnya buat nyebrang, Berapa? 5.000 waktu itu, Lima 10.000 ribu. bolak-balik. Itu Oke. kan saking pengennya ngerasain nyebrang pakai, apa sih itu namanya, Ketinting. iya, Ketinting itu. Jadi ya udah bayar doang buat nyebrang, habis sampai sana pulang lagi. Oh, gitu ya. Iya, Dan saya beberapa bulan yang lalu untuk ke sana sudah ngerasakan jembatan baru luar biasa. Dan udah itu bagus baru ya. berapa jam diresmikan dan kemudian saya naik ke situ Oh, untuk ke Tanjung Selor gitu. ya Dan waktu itu itu dirobohin dulu waktu ya, itu, dulu ya. itu. Dan alhamdulillahnya kan kalau kita harus nembak pesisir dulu ya, harus mutar gitu. Iya, harus muter dulu waktu mau ke Baru ke sana. arah biduk-biduk. Ya, Ya. tembus ke sana. Tembus ke sana. Heeh. Berarti tempat wisata mah kulinernya ya. Iya, kulinernya banyak, Buat Berau terus ya. ya Terima kasih Berau. orang-orangnya juga sih. Itu. Bertahan berapa lama ya di Dua Berau? 2 tahun, 2 tahun dua ya. tahun, Heeh. 2020 sampai 2022. Ya itu 2 tahun ya namanya, atau Iya, 1 tahun ya? 2020 sampai iya kurang lebih 2 tahun, Kurang lebih 2 dua tahun. satu dua dua. Seakrab apa sih Mbak Nita dengan Berau? Akrab banget gimana ya, pokoknya Berau itu bikin saya belum bisa move on sampai sekarang, Bang. Oh iya. Iya, jadi kalau teman-teman datang ke Berau, dari Berau ke Balikpapan itu sebisa mungkin nyempatin waktulah buat mereka. Oke, Aduh, nggak luar bisa kalau biasa. Berau itu keren banget. Sedekat itu ya sama Iya, Berau. bener. Nah, Mbak Nita ini adalah seorang jurnalis. Akhirnya pindah menjadi jurnalis media, media online dan media cetak. Ini agak beda banget ya ritme kerja dan sebagainya. Mampu menyesuaikan itu bagaimana itu? Eee, berapa bulan ya itu baru bisa penyesuaiannya, yang Mhm. awalnya cuman nulis berita TV yang harus, apa ya, kayak langsung inti, nggak panjang gitu, Heeh, tiba-tiba harus nulis online yang punya kutipan, iya, punya banyak kata tambahan. iya. Itu lama banget belajarnya. Dan Jadi minimal harus 8 iya, paragraf dan ya. minimal 8, 9 gitu, itu Heeh, harus heeh. itu. Kutipan minimal pernyataan orang ada 3 ya. Ya ya minimal kayak gitu. Heeh, Jadi heeh. lama-lama akhirnya belajar kan, nanya-nanya sama, Senior ya. iya, sama senior, ini gimana ini. Jadi dulu tuh sebelum ngirim ke grup redaksi tuh nanya dulu sama senior, ini begini Heeh. Kak tulisan onlinenya, terus nanti dikoreksi, ini kurang nih, tambah lagi sedikit, tambah lagi Mhm. datanya gitu, tambah kata penutupnya, ini belum ini, ya sudah akhirnya sebulan udah bisa nyesuaiin, udah bisa ngirim banyak lah pokoknya. Heeh. Luar biasa. Nah, Mbak Anita ini adalah seorang perempuan ketika di lapangan notabene-nya juga akan ketemu orang-orang baru dan ketemu dengan laki-laki dan ada saja yang usil dan sebagainya ya kan. Bagaimana menyikapi hal itu apalagi perempuan adalah makhluk yang sangat rentan dengan pelecehan. Itu bagaimana menyikapi sebagai jurnalis perempuan, Mbak Anita? Mmm, kalau pelecehan tuh yang mungkin yang paling rentan untuk dialami itu verbal ya. Verbal ya, Iya, yang kata-kata ya? kata-kata yang Heeh. kayak melecehkan, mengomentari bentuk fisik lah atau Heeh, apa, itu heeh. kan bisa kategorinya Mas, yang Iya, bisa. iya. Kalau dari Nita mungkin
lebih ke tegas aja sih, bilang Tegas? aja gitu, nggak usah, saya nggak suka gitu, Heeh, mohon maaf gitu, saya nggak suka, heeh. ini bercandanya kelewatan, kalau misalnya itu dibungkus dengan candaan ya, Iya karena iya. terlalu banyak sekarang, pelecehan-pelecehan verbal itu yang bungkusannya candaan. Heeh, banyak Terus banget. kalau misalnya kita udah ngomong tuh, "Eh, ini saya nggak suka ya," nanti dibilangin, "Kok baper banget sih?" Iya. Ya itu tuh kayak gitu, orang-orang tuh kayak gitu sekarang, maksudnya kayak beberapa orang deh yang kayak Iya, gitu heeh. sekarang, ya udah tegas aja gitu. Kalau misalnya emang nggak bisa, kan ada juga tuh orang yang biarpun udah dikasih tahu saya nggak suka tetep gitu loh. Dia ngotot ya? Iya ngotot Iya tetep. kayak temanku. Siapa? Itu, sebut aja dia. Dia udah tahu salah tapi ngotot ya? Iya ngotot, Heeh. kita kita bilang nggak suka, bilangnya baper, "Kok kamu baperan banget sih?" Ih, sumpah ya orang ini. Akhirnya pemakluman lagi. Kalau saya nggak mau, saya cut off. Oke, Ya langsung cut kayak, ya. ya udah Harus menjauh. membatasi ya? Iya, langsung Udah paham membatasin. dengan dia, oh Iya, udah di-cut kalau off. misalnya ini orang nggak bisa dimaklumin nih, ya udah Mhm kita mhm. yang jauh aja gitu memang. Menjauh bahkan juga kalau bisa maki balik. Iya, maki balik Heeh, kayak oke aja. itu dia. Nah itu dia, eee, spill sedikit dong yang ada ndak sih langsung pada saat liputan gitu langsung nyolek atau apa? Ya kadang ada yang tiba-tiba kayak nyolek kayak gini, Heeh, terus kayak, "Eh, kapan kita," kayak ngajak-ngajaknya ke itu ini, oh iya, narasumber atau teman jurnalis juga? ada narasumber, ada sesama. Luar Iya. biasa ya. Kuat sekali mental Momba 5 tahun menjadi seorang perantau gitu ya, heeh. Dan kemudian, di Tribun di tahun 2022 awal 2022. awal. Berarti 2022 nganggur berapa bulan atau langsung diterima di Tribun Kaltim atau gimana? Akhir tahun itu kan udah akhir tahun ya udah keluar dari nggak sampai berapa minggu, 3 minggu kah? 3 Iya minggu, 3 minggu itu 3 udah, minggu kekosongan ya? 3 minggu kekosongan. Termasuk kekosongan hati? Iya betul. Iya. Ini kosong nih, kosong. Ya kosong ya. Main sulap. Ah, nah bicara soal kekosongan hati dan ya tidak menutup kemungkinan ya, seorang perempuan juga butuh pasangan. Berapa kali sih patah dan kemudian belajar tumbuh kembali dengan menerima pekerjaan, Mbak Nita? Kali patah, aduh berapa kali patah ya? Iya, Eee, mic-nya dong biar 4 ya, 4 kali, 4 kali. 4 kali. 1, 2, 3, 4. Iya, yang patah Iya ndak 4. tumbuh-tumbuh. Udah Baru mau tumbuh, tumbuh patah lagi, baru mau tumbuh patah aduh lagi, belum itu jadi ya. udah patah. Nah, itu soal pekerjaan atau soal LDR-an? Ada yang soal LDR, ada yang soal pekerjaan. Ada juga yang dua-duanya, karena beberapa kali emang sempat ngejalanin LDR tuh saya di sini, dia di Sulawesi. Oh gitu ya. Mbak notabene-nya adalah suku Bugis ya? Ini bukan rasis Bugis, ya? ya Heeh. Bugis. Tapi kalau Bugis itu terkenal dengan dijodohkan dan sebagainya. Pernah nggak dijodohkan sama orang tua? Pernah, baru-baru aja, Oh baru-baru iya? aja, iya, baru-baru Oh, berapa bulan Idul Fitri kemarin Idul dijodohin Fitri. dan Oh, gagalnya pas Idul Adha. luar biasa. Idul Fitri untuk membuka kemudian ditutup dengan Idul Iya Adha. betul, Aduh, aduh potong, dipotong. Ya, filosofinya pas banget ya. iya, aduh itu kayaknya emang nunggu waktu deh, oh ini dimulainya Idul Idul Fitri, Heeh. akhirnya pas Idul Adha aja kali ya, mungkin Iya, ya kayak gitu enggak kali mereka. sreknya dari sebelah atau dari Mbak Nitanya atau memang ada hal yang memang ini enggak harus diterusin deh. Kalau diterusin bakalan bla 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 dan Ya sebagainya. emang kayak ya ada hal yang nggak bisa diterusin karena pertama, dari dianya nggak bisa jauh gitu dan harus ada satu yang berkorban. Oh Maksudnya gitu. kayak kalau misalnya dia juga nggak mau ngalah sih, maksudnya dia Mhm nggak mau ikut saya juga nggak bisa ninggalin pekerjaan saya gitu aja mhm. dong. Ya udah akhirnya ketemu di situ nggak bisa. Terus juga, eee, apa ya, kayak nggak bisa nerima kerja Nita gitu. Oke. Ya aduh itu nggak bisa tinggal di rumah tuh kalau kayak gitu. Masa istri nggak tinggal di rumah sih, masa Iya. istri keluyuran, gitu-gitu loh. Seandainya ada sebuah pertanyaan begini, pasangan atau pekerjaan? Mmm, pasangan yang bisa nerima pekerjaan Iya, deh, Mark banget. nggak Gitu bisa ya, milih. nggak bisa milih ya. Sampai kapan akan menjadi seorang jurnalis dengan kesenangan dan keseruan yang Mbak Nita nikmati banget ya kalau dari saya dengar ceritanya. Sampai kapan? Kalau dari sisi pekerjaan mungkin bakal jenuh mungkin ya, tapi kalau Heeh. dari sisi menulisnya itu kayaknya
nggak bakal Iya habis-habis. benar, benar harus tetap nulis gitu loh. Sama seperti soal saya tahunya di Ponorogo. Mhm, Di Ponorogo itu adalah penulis terbaik dalam ceritanya ya. soal perang Babat dan dia menceritakan semuanya. Nah, itu bahkan dia menciptakan sejarah dengan tulisannya sendiri. Itu di Ponorogo. Itu boleh spill deh cari-cari itu Kita search perang ya. Babat. Itu Oke. bagaimana ilmu perang seorang Jenderal Sudirman Mhm. itu diambil dari Diponegoro pada saat bergerilya di hutan. Oke, akhirnya jadi rujukan ya? Jadi rujukan Oke. Jenderal Sudirman. Oke, hanya dari tulisan loh Iya, itu, dari betul-betul tulisan gitu dan itu dia menggunakan waktu kita belum mengenal soal huruf mhm? tapi menggunakan bahasa Arab. Oke, jadi nulis-nulis. Ya, itu dia luar Wow. biasa. Ah, ah, kita udah bicara soal panjang lebar ya. Boleh spill dong soal PPU Penajam Pasir Utara hari ini buat Mbak Nita. Hal apa dari pertama datang sampai hari ini soal Penajam Pasir Utara? Mmm, apa ya, mungkin lebih banyak ini, apa ya, ini tempat yang sangat berpotensi gitu menurut saya, Mm, karena jadi pusat perhatian kan, apalagi dengan adanya ibu kota gitu. mm, Artinya orang tuh pada tahu sudah di Penajam Penajam Pasar itu di mana, Iya. dan sayang banget kalau misalnya nggak dimanfaatkan dengan baik gitu. Maksudnya menciptakan apa sih yang bisa kita jual Heeh. dengan kita tinggal di Penajam, memanfaatkan nama itu kayaknya harus mulai bangkit deh untuk kita berdaya di studi Penajam. Itu sih, Oke. lebih lebih ke ini punya potensi loh, ayo Heeh. bangkit dong gitu. Lebih kayak itu sih, itu yang paling Oke. saya garis bawahi di Penajam Ah, ini. bicara Penajam dengan isu IKN ya, dari perspektif jurnalis, apakah Penajam butuh dengan IKN itu? Butuh, Why? menurut saya butuh. Karena banyak infrastruktur yang belum ada di sini dan butuh percepatan gitu. Kalau Hmm. misalnya ada IKN, saya rasa ini bisa, mempercepat apa yang nggak ada gitu loh di Penajam sebelumnya. Walaupun mengorbankan. Ya, walaupun kita berkorban ada satu yang Berkorban kami. atau ada yang dikorbankan? Ada yang dikorbankan sih. Jangan menjebak, aduh. Saya nggak menjebak. Itu kan dari sisi jurnalis ya, melihatnya karena jurnalis itu memiliki daya tangkap melihat sesuatu kejadian fenomena dari berbagai macam sudut pandang. Iya betul. Saya menanyakan, butuh nggak sih Penajam soal IKN? Kalau saya melihatnya Butuh banget butuh ya. banget. Asal Heeh. mau bergerak aja, asal mau menyambut aja apa yang ada gitu. Padahal kan tanpa ada IKN juga tanggung jawab pemerintah pusat dengan dana bagi hasilnya Iya untuk benar. membangun pendidikan, Mhm mhm. kesehatan dan sebagainya. Kenapa harus sekarang? Belum terlihat kali dulu ya. Bisa jadi ya. Bisa Heeh. jadi ya mungkin karena dulu apalagi baru kan Iya, masih baru banget. BPO ini masih baru. 2000 pas pindah ya 2020 ya 2019 akhir 2019. Oktober September kalau Iya, nggak salah 2019 2019 diumumkannya Penajam IKN Pasir pindah. Utara. Sebagian Penajam Pasir Utara Iya, itu. semua. Asal merata aja gitu, nggak cuma di satu Mm, titik yang jadi inti itu loh. heeh. Bakal menetap dan tinggal di Penajam nggak sih? Mmm, belum ada sampai ke sana. Maksudnya Anita masih fleksibel kan, Heeh. artinya kalau misalnya harus di sini dulu, kalau mau pindah juga nggak apa-apa. Artinya Anita ngikut ritme kerja aja. 3 kata buat Penajam Pasir Utara. 3 kata buat Penajam Pasar Utara, tenang, mmm, Apa? keren, Keren. Ini bukan dipaksa keren kan? sama enggak, bagaimana membahasakannya aja gitu ya, apa yang ada di otak. Oke. Tenang, keren, dan, eee, kata ya? Iya, harus Harus kata. kalimatin, mau dikalimatin. Ah, Dan ramah. ramah. Ramah banget Penajam ini kan orang Bugisnya banyak. Iya sama kayak di Berau, Oh iya, di kayak Broja balik ya. kampung aja. Ya balik kampung gitu nah. Ah, Aduh ramah oke, banget ramah, Penajam. tenang dan Keren. keren. Ramah oke, keren oke, terus kemudian damai ya, tenang, Ya damai, tenang, damai nggak banyak tenang. hiruk pikuk. Walaupun di sana lagi sedang sibuk membangun ya. Ya gitu. Kita ya Ah, kita juga bakal sibuk nanti kamu Nah, bangun kayaknya. dan saya pernah mendengar juga kalau Mbak Nita itu juga sempat ke Sepaku sebelum
Sebelum ke ke sini, Penajam? iya pernah tinggal di Sepaku dulu. Awal ke Kalimantan kan tinggal di Sepaku dulu. Berapa lama? 2000 beberapa bulan aja. Kayaknya dari bulan 8 sampai bulan 10 karena bulan 10 waktu itu udah masuk kerja, udah pindah ke Balikpapan. Oke. Hal yang sangat drastis dari perubahan pertama mah Jalan, soal jalan ya. soal jalan. Aduh. Itu. Padahal kan kita udah pelajari ya waktu mahasiswa kebutuhan dasar masyarakat adalah air, listrik dan jalan. Jalan ya Tapi betul. kenapa jalan pas IKN baru dibangun kan Iya. PR-nya kan? Saya dulu aduh Eh, sampai kayak bolak-balik gitu ya Heeh. Allah, nguras tenaga banget karena jalannya Iya, lobang-lobang gitu kan dari arah Balikpapan ke Sepaku tuh ya Allah, sulit banget ngindari jalan. lubang dapat lubang. Ngerem, lobang lagi, ngerem, lobang Iya. lagi. Aduh, sekarang udah bagus banget, udah nggak ada lubang, udah aduh mulus banget deh pokoknya. Heeh. Eh, saya juga sempat tahu soal Mbak Nita yang kemudian beberapa minggu yang lalu baru ditinggalkan oleh seorang ayah gitu. Hal apa yang berkesan seorang ayah atau bapak? Bapak eh apa ya? Nggak, Bapak tuh nggak mau ngomong sih orangnya, nggak Mm-mm. mau bicara apa yang dia rasain, apa yang dia pikirin, apa yang dia inginkan pun nggak dikasih tahu kita. Gitu ya? Iya, padahal kan di posisi ini kayak, "Bapak mau apa sih? Ini udah bisa loh Iya. dibeliin." Kan udah punya kerjaan tapi dia nggak ngomong. Udah pantas banget yang disebut Ultraman dia ya. Iya, saya kayak, "Bapak tuh mau apa sih? Coba ngomong," gitu. Dia nggak mau. Heeh, heeh. Tetap ngibur gitu, tetap kalau misalnya udah capek kan, "Ya Allah, Pak, capek nih." Udah dia pasti kayak, "Udah, emang kerja tuh capek, kalau nggak mau capek pulang." Gitu. Gitu ya. Hal yang Oh, sangat berkesan untuk bapak? yang paling berkesan buat Bapak, bapak aku gimana gitu maksudnya? Iya, Bapak tuh lucu banget. lucu. Iya, meskipun dia yakin banget seorang bapak tuh pasti punya banyak pikiran ya di kepala tuh. Banyak banget. Ibaratnya Apalagi kalau sudah malam menghabiskan berbatang-batang rokok, minum kopi di iya, depan teras itu itu. hobi bapak saya juga. Iya Nah, itu. itu Bahkan hal yang agak unik itu adalah menyiram jalanan yang udah basah. bener, bapak saya juga sering begitu. Nyiram Ah. apa, nyiram-nyiram depan rumah tuh katanya biar nggak berdebu, padahal kenapa sih memangnya? Itu bapak itu emang banyak banget di Ah, luar inilah, apa, kelakuan-kelakuannya yang aneh. agak unik ya Unik bapak ya. unik unik, bukan aneh ya, unik ya, unik. Untuk hari ini hal apa jika bapak mendengar hari ini, hal apa yang ingin disampaikan buat bapak? "Pak, kok nggak ngomong banyak gitu loh, mau apa?" Heeh, Setidaknya tuh Nita tuh pengen banget kayak Bapak tuh minta sesuatu gitu loh dari heeh, Nita kayak, "Beliin ini dong." Ya heeh. tapi Bapak nggak pernah, padahal udah Bapak mau dibelikan apa biar kita belikan, dia nggak pernah minta sama sekali. Padahal anakmu ini udah kerja gitu, nah Heeh, kayak udah cuman menghasilkan nih. iya, udah menghasilkan setidaknya ngomong apa yang dipengenin, sesuai kemampuan Nita pasti Nita bakal berusaha, tapi nggak ngomong, nggak pernah ngomong apa-apa gitu loh, Karena Mas. memang kadang-kadang laki-laki itu agak unik memang. Gengsi ya? Bukan soal gengsi. eh Laki-laki itu orang yang kasar tapi punya kepekaan yang luar biasa. Heeh. Kenapa? Dia berani lapar untuk demi keluarga. Bahkan kalau ngelihat itu banyak orang yang membawa kotakan ketika habis rapat itu Iya. buat anaknya. Iya bener, bapak saya juga sering begitu, dapat tangan jadi sholat Jumat dibawa pulang buat Heeh. kita di rumah, gitu-gitu bapak. Itu bukan soal gengsi, lebih lebih kepekaan sih. Anu ya, bahasa Heeh. cintanya of service ya? Iya, karena seorang bapak itu adalah orang yang sangat romantis tidak dengan ucapan tapi dengan perbuatan. Oke, Buat asik banget. bapak-bapak di sana. Thank you, Pak, ya ampun pengen Heeh. banget cari pasangan yang kayak gitu. Selama beberapa tahun Nita merantau menjadi seorang jurnalis di Penajam Pasir Utara. Hal apa yang ingin disampaikan kepada ibu hari ini? Karena ibu masih Masih di Sinjai, di iya Bone. masih di Bone. Oke, Bone di daerah mana? Bone maksudnya di mana di Bone? Iya, Di Kejuara. Dia ada Kajuara. namanya tuh desa di sana, namanya Desa Kawerang. Nah itu Oke, desa, dekat. aduh Ah, ah. kayaknya nggak terbaca deh di mana. Aku pernah tahu itu jalannya cor, yang kiri Iya. kanannya ada sawah, di tengah-tengahnya terlihat gunung yang Iya sangat indah. betul, Dan itu bener. kadang-kadang kita lewat itu mesin apa? Mesin padi ya? Mesin bukan mesin padi, Ap tapi traktor pengangkut tebu. oh iya itu masih Heeh, masih aku pakai sana. pernah lewat sana untuk jalur tengah menuju Sinjai, yang kemudian tembusnya daerah dekat dengan Arasowe pabrik gula. Iya yang Iya, Caming namanya itu daerah arah Caming. ke iya jalan Benar. poros yang Heeh. lintas. Apa yang ingin disampaikan buat ibu? Ibu, maaf ya belum bisa nemenin ibu. Ibu sendirian sekarang ya, tapi diajak ke sini juga nggak mau. Heeh. Maaf banget karena ibu masih harus sendiri di rumah gitu dan minta tolong banget kalau ibu butuh apa-apa ngomong gitu loh sama Nita. Telepon, ngomong. Iya ngomong, "Maaf banget karena pertemuan kita masih sebatas video call dan kita ngobrol masih sebatas
telepon, belum bisa sama ibu gitu loh dalam waktu lama. Momen Sehat-sehat ya. terbaik bersama keluarga Eh, yang pernah dirasakan yang kemudian sulit terulang. itu mungkin waktu ini ya, waktu kakak nikah ya, karena bapak masih ada kan. Heeh. Dan kemarin juga waktu lebaran, karena itu lebaran terakhir sama bapak. Aduh, perih banget ya. Wah, Ya, kalau saya sih secara pribadi, momen terbaik bersama orang tua itu adalah saat berbuka puasa dan sahur bersama dan itu tidak akan pernah terulang. itu kemarin ada 3 hari ngerasain itu karena cuti pas 3 hari sebelum lebaran kan, jadi masih bisa ngerasain itu juga sama bapak yang Luar terakhir. biasa. Lengkap. Momen terbaik ya yang tidak akan bisa Ya, terulang dan dan mungkin akan dituangkan dalam sebuah tulisan. ya itu salah satunya. Jadi bapak tuh kan suka baca. Iya, Oh, jadi sekarang ternyata turun ya. iya suka banget baca. Jadi waktu nyusun kayaknya lagi nulis buku. Heeh. Nah, waktu nulis buku tuh emang nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen nulis di tulisan pertama tuh tentang bapak. Oke. Hanya nulis dan ngasih tahu Pak nanti menulis buku loh ini Iya. tulisannya tentang ini. Terus ya udah nanti papa baca. Iya. Gitu. Sepil dulu dong judulnya. Nanti aja. Ya kita tunggu ya. Bukunya Mbak Anita. Ya itu tadi sebuah proses perjalanan kehidupan dari seorang perempuan dari tanah Celebes menuju tanah Borneo dengan cerita yang begitu rumit ya. Iya. Kalaupun cukup diceritakan dan pahit untuk diulang ya. Iya. Ah, dan itu mungkin akan menjadi dalam satu sejarah dan dalam satu catatan. Nanti kita spill bukunya. Oke, closing statement buat Gembel House hari ini. Terus berkarya dan ya manfaatkan peluang yang ada pokoknya. Terus berkarya karena dengan laju perkembangan saat ini nggak cukup kalau cuma buat nunggu dikasih, tapi emang harus menjemput apa yang Iya, ada di depan mata. luar biasa. Terima kasih. Kayak itu tadi punya kartu pers tapi nunggu dipanggil. Iya, itu lambat banget akhirnya nggak dapat momen, nggak Iya. lihat artis apa nyanyi ya. Mm-mm. Aduh. Ya, oke. Kita sudah cerita banyak. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman yang mendengarkan atau melihat video kami ini. Dukung dan maki-maki video kami ini dalam komen, like dan share buat kami terus berkarya karena maki-makian kalian adalah sebuah energi buat kami terus berkarya gitu ya. Ya, acara ini juga didukung oleh Mas Brengos, Gembel House dan baju kaos apa ya namanya? Setara. Dan kemudian juga kita ada di studio John Staff yang letaknya ada di Jalan Kapling di Giri Mukti. Jadi buat kalian yang pengen pengen tahu oh ya ada Jamrite, lupa saya ada Jamrite. Pengamuk yang punya Ownernya ini. ngamuk Jamrite ya. Ya itu tadi sebuah kisah klasik yang kemudian kita ceritakan dan kita akan rekam dalam sebuah teknologi digital dalam YouTube ini. Kita akan ketemu dengan episode yang lebih asik dan lebih seru. Yang bertemu akan berkisah, yang berkisah akan berpisah, yang berpisah akan berkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bersama Mas Brengos, bersama ngobrol santuy, diskusi, ngopi dan aksi. Puaks.